Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sakarwangi, NIM 6324031, Prodi Akuntansi, asal kampus BSI Cutmutia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-6, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa multikultural, di mana bangsa Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, bangsa, dan agama. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika tujuan dari pendirian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Keberagaman suku, agama, budaya, ras, dan antar golongan bukanlah suatu ancaman dan potensi konflik yang berakibat terjadinya disintegrasi bangsa. Tetapi justru perbedaan itulah adalah jalan menuju pengintegrasian bagi bangsa Indonesia. Konflik antar kelompok masyarakat dalam masyarakat majemuk hampir selalu terjadi atas dua dasar utama. Yang pertama, konflik antar kelompok umat beragama, dan yang kedua, konflik antar kelompok suku. Konflik yang sering terjadi di Indonesia banyak bermuatan SARA. SARA adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan. Banyak kasus yang kemudian diseret ke SARA. SARA dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama individual, yang kedua institusional, yang ketiga kultural. Beberapa konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia adalah: pertama, konflik antar suku di Sampit tahun 2001. Sampit adalah sebuah kota di Kalimantan Tengah dengan ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur. Barangkali kerusuhan yang terjadi di Sampit adalah kerusuhan paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia antara suku Dayak dan suku Madura. Kerusuhan yang terjadi dengan saling menyerang antara warga Dayak dan suku Madura dan warga Dayak. 2. Konflik antaragama di Ambon tahun 1999. Konflik yang ada kaitannya dengan agama terjadi di Ambon. Konflik diawali peristiwa 19 Januari 1999 di mana masyarakat Islam yang sedang melaksanakan Idul Fitri diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Kemudian dieksploitir dengan mengidentifikasi diri sebagai kelompok Nasrani. Konflik ini akhirnya berakhir dengan banyaknya orang meninggal dunia. Yang ketiga, kerusuhan masa Mei 1998. Kerusuhan yang terjadi di penghujung Orde Baru 1998 awalnya dipicu oleh krisis moneter yang membuat banyak sektor di Indonesia runtuh. Keempat, konflik antar golongan RMS, OPM, dan GAM. Konflik yang terjadi dengan kelompok-kelompok tertentu sering terjadi di Indonesia. Paling heboh hingga sampai dibawa ke dunia internasional adalah masalah dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Pancasila adalah sebuah solusi dari adanya konflik yang terjadi antar golongan, nasionalis, dan agama. Pancasila telah mampu menunjukkan fungsinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk, heterogen, dan multikultural. Terkait dengan fungsi legislasi, maka DPR mempunyai tugas dan wewenang yang pertama menyusun program legislasi nasional, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, membahas RUU, menetapkan RUU bersama dengan Presiden, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu. Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 harus mampu menciptakan sistem hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi upaya mensejahterakan masyarakat, yaitu hukum dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Undang-undang yang pernah diajukan hak uji materi antara lain: yang pertama UU nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua ada pasal 761 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan lain-lain masih banyak.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, baik secara langsung maupun perwakilan. Musyawarah berasal dari kata syawara, bahasa Arab yang berarti berunding, urun rembuk, mengatakan atau menyampaikan sesuatu. Musyawarah berarti suatu proses membicarakan suatu persoalan dengan maksud mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan yang telah disetujui oleh semua peserta dalam musyawarah disebut mufakat. Sedangkan pendapat yang disetujui mayoritas peserta akan ditetapkan sebagai keputusan bersama, di samping berpikiran jernih. Seperti halnya pemaparan dari Widi Hastuti dan Rahyuningsih mendeskripsikan beberapa manfaat musyawarah, antara lain yang pertama, bisa menyelesaikan masalah dengan mudah, memperkokoh kerukunan, mempererat kerjasama, mengajari kita menghormati orang lain. Pengambilan suara berdasarkan voting dibagi menjadi dua, yaitu voting terbuka dan voting tertutup. Voting terbuka yaitu setiap anggota rapat memberikan suara dengan mengatakan setuju, menolak, atau abstain. Yang kedua, voting tertutup yaitu setiap anggota rapat memberikan suara dengan cara menuliskan nama atau pilihannya di kertas yang telah disediakan lalu dikumpulkan. Keputusan dianggap sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri 2/3 tambah 1 anggota quorum dan disetujui lebih dari setengah dari jumlah yang hadir. Setelah semua pihak dapat menerima hasil keputusan bersama, langkah selanjutnya adalah melaksanakan keputusan tersebut. Semua pihak harus ikhlas dengan penuh tanggung jawab melaksanakan keputusan bersama. Keputusan bersama merupakan penyelesaian masalah dihasilkan melalui musyawarah, tukar pikiran, tukar pendapat, serta sumbang saran untuk mencapai mufakat. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.